Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika. Dan untuk kali ini kita masih membahas di bab 5 ya, tentang pengolahan data. Tepatnya di latihan ulangan bab 5 paket 1, dan kita sudah di bagian B ya adik-adik sekalian ya, halaman 137. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1 ya. Data banyak telur yang terjual ya, ini dalam satuan kilogram selama 16 hari di sebuah agen adalah sebagai berikut. Lah ini ya, data penjualan telur di agen ya, ini satuannya dalam kilogram ya. Jadi hari pertama itu terjual 77 kilogram. Hari kedua terjual 69 kg, hari ketiga 74 kg, dan seterusnya sampai di hari ke-16 itu terjualnya 78 kg. Nah, pertanyaannya, penjualan telur paling sedikit selama 16 hari adalah, nah, penjualan telur paling sedikit berarti di sini yang kilogramnya paling sedikit ya, ini 77. 69, nah ini lebih kecil. Kita cari yang paling kecil angkanya 74, ini lebih besar ya. Jadi ini sementara 69 yang paling kecil. Nah ini ada 65 adik-adik sekalian ya, ini yang paling kecil. Ada yang lebih kecil lagi enggak? Ini 68, nah 65. Nah jadi penjualan telur paling sedikit selama 16 hari adalah 65 kg ini ya. Jadi jawabannya itu 65 kg. Nah pada hari keberapa ini kalau misalnya ditanyakan pada hari keberapa, tapi karena ini tidak ada pertanyaan pada hari keberapa, cukup jawabannya yaitu 65 kg. Nah, kalau misalnya ditanyakan pada hari keberapa, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ke-6 dan hari ke-15. Oke, untuk soal nomor 1 di sini juga sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Jadi, penjualan telur paling sedikit dalam 16 hari adalah 65 kg ya. Jawabannya hanya ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, nah 65 kg itu pada hari keberapa? Nah, hari ke-6 dan hari ke-15. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Data usia ini dalam tahun beberapa pasien anak di sebuah rumah sakit adalah sebagai berikut ya. Ada 5, 6, 7, 3 ya, 6, 8, 9, 6, 7, 7, 10, 6, 8, dan 7 ya. Ini dalam satuan tahun ya, berarti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, pertanyaannya di sini, banyak pasien yang usianya lebih dari 6 tahun, ada titik-titik orang, ada berapa orang lah. Untuk lebih memudahkan adik sekalian ya, bisa kita urutkan terlebih dahulu ya, dari yang usianya paling kecil. Ya, usianya paling kecil di sini ada 3 tahun sampai usianya yang paling besar yaitu 10 tahun. Nah, ini sudah saya buatkan dalam bentuk tabel adik-adik sekalian, sudah saya kelompokkan sekalian di sini. Jadi untuk usianya 3 tahun itu ada 1 anak, usianya 5 tahun ada 1 anak, usianya 6 tahun ada 4 anak, usianya 7 tahun ada 4 anak, usia 8 tahun ada 2 anak, dan usia 9 tahun ada 1 anak, serta usia 10 tahun ada 1 anak. Lah tadi pertanyaannya, banyak pasien yang usianya lebih dari 6 tahun, berarti 6 tahun tidak dihitung karena lebih dari, kecuali kalau ada kata lebih dari sama dengan. Nah ini karena lebih dari berarti yang dihitung yaitu usianya 7, 8, 9, dan 10 ya. Yang usianya 7, 8, 9, dan 10. Nah yang usianya 7 tahun tadi ada 4 anak, 8 tahun 2 anak, 9 tahun ada 1 anak, 10 tahun ada 1 anak. Kita hitung berarti 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 8. Jadi usianya yang lebih dari 6 tahun ada 8 anak ini. Jadi banyak pasien yang usianya lebih dari 6 tahun ada 8 orang atau 8 anak. Jawabannya 8 ya, karena di sini udah ada titik-titik orang. Jawabannya 8.
Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Perhatikan diagram batang hasil panen di sebuah desa berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, ini diagram batang ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4 ya. Di sini hasil panen ya. Di sebuah desa ada panen jagung, cabai, singkong dan bawang merah. Ya, hasil panennya dalam satuan kuintal ya. Panen jagungnya itu 25 kuintal, cabainya 15 kuintal, singkongnya ada 20 kuintal dan bawang merah ada 10 kuintal. Nah, di sini pertanyaannya, jumlah hasil panen cabai dan bawang merah adalah titik-titik kuintal. Nah, cukup kita lihat dari diagram batang di sini. Ya, cabainya 15 kuintal, kemudian bawang merahnya ada 10 kuintal. Berarti tinggal kita tambahkan saja untuk nomor 15 ya, Adik sekalian ya. 15 ditambah 10. Ini tadi 15 kuintal, ini 10 kuintal. 15 tambah 10 hasilnya adalah 25. Kalau pengen caranya berarti tinggal 15 ditambah 10 ya. Jadi ini hasil panen tanaman cabai ditambah hasil panen tanaman bawang merah ya. 15 tambah 10 hasilnya yaitu 25 kuintal. Itu untuk soal nomor 3 ya, jawabannya 25 kuintal. Kemudian untuk soal nomor 4, jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah titik-titik kuintal. Nah, kalau jumlah seluruh hasil panen berarti kita tambahkan ya. Hasil panen jagung ini 25 ditambah hasil panen cabai 15 ditambah hasil panen singkong 20 dan ditambah hasil panen bawang merah ya. Oke. Ini di sini udah saya tuliskan untuk nomor 4 ya. Jadi jumlah seluruh hasil panen berarti hasil panen jagung ditambah hasil panen cabai ditambah hasil panen singkong ditambah hasil panen bawang merah. Jagungnya tadi 25 kuintal, cabainya 15 kuintal, singkongnya 20 kuintal dan bawang merah 10 kuintal. Ya, kita tambahkan 25 ditambah 15 hasilnya adalah 40 ya. Berarti 40 tambah 20 tambah 10 ini supaya lebih teliti ya Adik sekalian ya. 40 tambah 20 60 ya, 60 ditambah 10 hasilnya 70 kuintal. Jadi jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah 70 kuintal ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 4 ya. Jawabannya 70 kuintal. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir ya, nomor 5. Perhatikan diagram di samping ya. Ini ada diagram lingkaran ya. Tentang luas kebun ya, diagram luas kebun ya dalam bentuk diagram lingkaran. Jika luas kebun seluruhnya adalah 30 hektar, selisih luas kebun yang ditanami singkong dan pisang adalah titik-titik hektar. Nah, ini caranya Adik sekalian kita cari dulu ya persentase dari tanaman singkong ya. Jadi persentase dari tanaman singkong itu berapa persen? Caranya gimana? Nah, kalau dalam diagram lingkaran itu kalau satuannya persen berarti totalnya ada 100%. Nah, sehingga untuk mencari persentase singkong ini berarti 100 dikurangi dengan yang sudah diketahui yaitu padi, pisang, jagung ya. Berarti 100 dikurangi 40 tambah 15 tambah 25. Oke. Kita lihat di sini untuk yang nomor 5 ya. Jadi persentase singkong berarti sama dengan 100%. Ini dari total dalam lingkaran ya, diagram lingkaran dikurangi dengan persentase padi, persentase pisang dan persentase jagung ya. Padinya tadi 40, pisangnya 15, jagungnya 25 ya. Jadi 100 dikurangi 40 tambah 15 55 ya. 55 tambah 25 hasilnya 80. Jadi 100 dikurangi 80 hasilnya 20%. Nah, jadi persentase untuk singkong itu 20%. Nah, sedangkan tadi diketahui ya jika luas seluruh kebunnya adalah 30 hektar. Nah, luas seluruh kebun 30 hektar, maka untuk mencari luas kebun singkong saja karena persentasenya tadi 20%, berarti 20 per 100 kali luas total ya, kali 30. Nah, ini bisa kita coret ya nolnya ya. Ini kita coret, kemudian ini juga kita coret dengan ini. Nah, jadi 2 per 1 kali 3, berarti 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Maka luas kebun singkongnya itu ada 6 hektar. Sekarang luas kebun pisang. Luas kebun pisang di sini kalau kita lihat persentasenya adalah 15% ya.
Berarti 15 per 100 kali luas kebun keseluruhan, yaitu 30. 15 per 100 kali 30. Nah, bisa kita sederhanakan ya. Ini kita bagi 5 terlebih dahulu. 15 bagi 5 ini dapatnya 3. Kemudian 100 dibagi 5 dapatnya 20. Berarti 3 per 20 dikalikan 30. Ini nolnya bisa kita coret ya, ini sama ini. Jadi 2 per 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu 9. Berarti 9 per 2. 9 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4,5. Jadi luas kebun pisangnya 4,5 hektar atau 4,5 hektar ya. Nah, maka selisih luas kebun singkong dan pisang, nah berarti 6 hektar dikurangi 4,5 hektar. 6 dikurangi 4,5 hasilnya adalah 1,5 hektar. Jadi selisih luas kebun singkong dan pisang adalah 1,5 hektar. Nah, atau kita bisa gunakan cara lain ya, tidak usah kita hitung satu persatu. Kita cari dulu langsung dalam bentuk persen ya, selisihnya. Selisih antara luas kebun singkong dan pisang dalam bentuk persen. Nah, berarti untuk luas kebun singkong tadi 20%, sedangkan luas kebun pisangnya tadi 15%. Berarti kita cari selisihnya dulu. 20 dikurangi 15 hasilnya yaitu 5%. Nah, ini persentase selisih luas kebun singkong dan pisang. Nah, setelah kita mendapatkan persentasenya, maka selisih luasnya tinggal 5 per 100 dikalikan dengan luas keseluruhan yaitu 30. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini nolnya kita coret. Nah, kemudian ini berarti 5 per 10 dibagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapatnya 2. Berarti tinggal 1 per 2 dikalikan dengan 3 ya. 1 per 2 kali 3 hasilnya adalah 1 kali 3 per 2 ya. 3 per 2 atau sama dengan 1,5 hektar ya. Hasilnya sama. Ini lebih cepat. Jadi kita cari setelah ketemu persentase luas kebun singkong ya. Tinggal kita cari selisihnya dalam bentuk persen, baru kita hitung langsung. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik sekalian ya, jadi untuk soal nomor 1 sampai 5 bagian B sudah kita bahas. Untuk bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.